Kali ini kita akan membahas dua proses paling krusial dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu rekrutmen dan seleksi. Organisasi sebagus apapun tidak akan berjalan optimal tanpa SDM yang tepat. Salah pilih orang bisa merusak kinerja seluruh tim. Jadi, yuk kita pahami prosesnya dari awal. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen adalah proses yang dimulai dari kebutuhan mengisi lowongan hingga pelamar memasukkan berkasnya. Perlu diingat, rekrutmen berbeda dari seleksi. Rekrutmen dulu, baru seleksi. 3 langkah awal sebelum merekrut. Pertama, analisis jabatan. Memahami kebutuhan posisi yang akan diisi. Tugasnya apa, skill apa yang dibutuhkan. Kedua, data selang waktu, menghitung rata-rata waktu yang dibutuhkan dari keputusan merekrut sampai pegawai siap bekerja. Ketiga, yield ratio, rasio jumlah pelamar yang lolos di setiap tahap seleksi. 3 nilai penting dalam rekrutmen. 1. Keadilan sosial, memberi kesempatan yang sama ke semua kelompok masyarakat. 2. Efisiensi administrasi, mendapatkan pegawai berkualitas dengan sumber daya terbatas. 3. Responsivitas politik, merekrut eksekutif yang bisa menjawab aspirasi masyarakat dan mengontrol birokrasi. PIN, yield ratio, rasio jumlah pelamar yang lolos di setiap tahap seleksi. Faktor eksternal yang memengaruhi rekrutmen. Kondisi ekonomi, saat resesi, anggaran rekrutmen biasanya dipangkas. Faktor politik, pergantian pemimpin bisa mengubah prioritas rekrutmen. Hukum affirmative action, mengharuskan organisasi membuka kesempatan yang sama bagi semua warga. Teknik rekrutmen, sentralisasi, digunakan organisasi besar, efisien untuk merekrut banyak orang di tipe pekerjaan yang sama. Desentralisasi, digunakan saat tiap departemen butuh pegawai dengan spesifikasi berbeda-beda. Sumber rekrutmen. Internal, eksternal. Kelebihan, biaya murah, motivasi naik, kemampuan sudah dikenal. Ide segar, perspektif baru. Kekurangan, terbatas dari dalam. Biaya lebih tinggi, bisa ganggu kohesivitas. Metode rekrutmen internal antara lain lamaran terbuka, rekomendasi pegawai, pengiklanan internal, hingga serikat pekerja. Formulir lamaran. 6 info kunci yang biasanya diminta. 1. Data pribadi. 2. Pendidikan dan keterampilan. 3. Pengalaman kerja. 4. Penghargaan atau tanda jasa. 5. Hobi atau kegemaran. 6. Referensi. Apa itu seleksi? Seleksi adalah proses memilih kandidat terbaik yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Ini adalah kelanjutan dari rekrutmen. Dari sekian banyak pelamar, hanya yang terbaik yang diterima. Dua tantangan utama seleksi. Satu, tantangan internal. Nepotisme alias orang dalam. Keluarga pimpinan sering lolos bukan karena kompeten, tapi karena tekanan jabatan. Ini bisa merusak semangat pegawai lain. Dua, tantangan eksternal. Keterbatasan anggaran dan kebijakan diskriminasi tidak tertulis. Misalnya ketimpangan rasio pegawai pria versus wanita. Tujuh langkah proses seleksi. 1. Penerimaan berkas. Menyaring pelamar yang memenuhi syarat administrasi. 2. Tes. Mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kesesuaian dengan pekerjaan. 3. Wawancara. Menggali informasi lebih dalam, idealnya dilakukan oleh calon atasan langsung. 4. Pemeriksaan referensi. Mengonfirmasi rekam jejak dan perilaku pelamar dari pihak luar. Evaluasi medis. Memastikan kondisi kesehatan termasuk pertimbangan asuransi. 6. Wawancara atasan langsung. Penilaian akhir apakah pelamar cocok dengan unit kerja yang bersangkutan. 7. Keputusan penerimaan. Tahap final yang harus dipertimbangkan dengan cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikianlah pembahasan mengenai rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Semoga materi ini tidak hanya menjadi pengetahuan teoritis, tapi juga bisa menjadi bekal nyata, baik bagi kalian yang suatu hari nanti akan menjadi bagian dari tim HRD, maupun bagi kalian yang akan memimpin sebuah organisasi. Ingat, membangun organisasi yang hebat dimulai dari satu langkah sederhana, memilih orang yang tepat sejak awal.